Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menyampaikan tugas dari dosen kami yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Nur Khalis Basyaruddin MT. Pada mata kuliah Theory of Computation semester 1 jurusan Ilmu Komputer STEMIK Nusa Mandiri. Adapun anggota kelompok kami yaitu Arif Budiarto, Agus Salim, dan Supriyadi Panggabean. Kami akan membahas jurnal yang berjudul Sistem Pakar Kejiwaan dengan forward chaining berbasis web. Latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama, gangguan kesehatan jiwa diantaranya depresi, cemas, psikotik, fobia, trauma, insomnia, dan lain sebagainya. Yang kedua, profesional kejiwaan tidak sebanyak profesional di bidang kesehatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya rumah sakit kejiwaan. Yang ketiga, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meminimalisir penanganan yang terlambat, maka perlu dibuatkan sebuah alat bantu berupa sistem pakar. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan yang jauh dari fasilitas penanganan kejiwaan agar memiliki pemahaman dan meminimalisir stigma atau diskriminasi terhadap mereka yang terkena gangguan jiwa. Karena lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kesembuhan jiwa seseorang. Metode pada sistem pakar dengan metode inference forward chaining akan diaplikasikan berbasis web yang menggunakan Adobe Premiere CS 5.5 trial version sebagai web editornya, MySQL sebagai databasenya, PHP sebagai bahasa pemrograman, dan pemanfaatan peta elektronik berupa Google Maps untuk menunjukkan tempat-tempat yang memberikan fasilitas kejiwaan dengan cara membantu penanda lokasi. Dengan cara membantu membuatkan penanda lokasi. Analisis dan perancangan sistem. Yang pertama, analisis masalah. Pengetahuan dasar tentang gangguan kejiwaan sangatlah penting untuk dipahami agar tidak terjadi keterlambatan ataupun kesalahan dalam mendiagnosis. Analisis yang kedua adalah analisis penyakit dan gejala. Langkah pertama dalam mengembangkan sistem pakar ini adalah mengidentifikasikan permasalahan yang akan dikaji. Adapun masalah-masalah yang diambil dalam pembuatan sistem pakar ini adalah gangguan kejiwaan yang terdapat pada seseorang serta diagnosis penyakitnya. Ini adalah tabel penyakit. Ini adalah daftar tabel penyakit. Dalam sistem tersebut memasukkan kode penyakit dan nama penyakit tersebut. Contohnya, dengan kode penyakit P0001 diberikan nama penyakit yaitu ketergantungan zat. P002 dengan nama penyakit putus zat. Kode penyakit P003 psikotik. Dengan kode penyakit P004 nama penyakitnya skizofrenia. Dengan kode penyakit P005 nama penyakitnya depresi. Dengan P006 nama penyakitnya amnesia. Dengan P007 nama penyakitnya fidgety. Dengan P008 nama penyakitnya fobia sosial. P009 fobia khusus, P0010 insomnia, P0011 hipersomnia, P0012 kleptomania. Jika ada nama penyakit lain bisa ditambahkan. Tapi dalam jurnal ini inilah nama-nama penyakit dan kode penyakit yang dimasukkan oleh penulis. Kemudian yang ketiga, analisis yang ketiga adalah analisis tabel keputusan. Setiap penyakit memiliki gejala-gejala yang menyertai suatu penyakit tersebut. Tadi pada tabel sebelumnya sudah ada daftar penyakit. Nah, gejala-gejala penyakit tersebut perlu dimasukkan dalam sistem. Dan biasanya pada setiap
sistem memerlukan sebuah kode untuk identitas data tersebut. Di sini kode penyakitnya G0001, maka nama gejalanya adalah keinginan menggunakan zat. G002 sulit berhenti menggunakan zat, dan seterusnya sampai dengan G0010 dengan nama penyakit dengan gejala penyakit perubahan perilaku yang aneh. Perancangan sistem yaitu ada 3, use case diagram, kemudian activity diagram, dan sequence diagram. Perancangan sistem menggunakan UML Unified Modeling Language untuk menentukan struktur sistem pakar yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini. Implementasi dan hasil. Pada tahapan ini yang telah dirancang pada tahapan sebelumnya akan diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman PHP serta MySQL untuk menyiapkan basis data. Kemudian setelah rancangan diimplementasikan, maka tahap selanjutnya adalah uji coba untuk menguji kesesuaian program. Selanjutnya implementasi database dan implementasi antarmuka. Untuk implementasi antarmuka yaitu ada 2 tampilan. Yang pertama halaman utama sistem, kemudian halaman utama markup. Usability testing, data penguji diambil dengan cara kuesioner yang melibatkan 13 orang. Terdapat 6 pertanyaan dalam kuesioner ini. Yang pertama, responden dapat menjawab dengan 4 jawaban yang berbeda, yaitu SS adalah sangat setuju, kemudian S adalah setuju, KS adalah kurang setuju, dan TS adalah tidak setuju. Tabel 4 adalah tabel kuesioner penggunaan sistem pakar diagnosis kejiwaan berbasis website. Kesimpulan dan saran, dalam proses perancangan dan pembuatan sistem pakar kejiwaan dengan power chaining berbasis web ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai hasil dari evaluasi pengembangan sistem sebagai berikut. Pertama, pembuatan algoritma power chaining sudah sesuai dengan rancangan. Kemudian penerapan siklus power chaining ke dalam website sudah sesuai dengan perancangan. Pengimplementasian sistem pakar pada sebuah website dengan membuat menu diagnosis yang memungkinkan pengguna untuk memilih gejala. Gejala yang dipilih oleh pengguna akan diproses dengan power chaining sehingga sistem pakar. Dengan menggunakan sistem ini diharapkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit kejiwaan dapat bertambah sehingga masyarakat dapat bekerja sama untuk menghilangkan diskriminasi pada penderita penyakit jiwa karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesembuhan. Dan untuk saran tersendiri, website ini masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi tampilan maupun fasilitas dan penyakit, gejala, lokasi, artikel masih ditambah agar pemakaian website ini mendapatkan lebih banyak informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa selalu gunakan masker.